kehidupan normal. Pada intinya jamaah sekalian, virus corona ini ada dan nyata. Namun yang paling berbahaya daripada virus corona atau COVID-19 adalah virus syaitan. Virus syaitan ini yang paling berbahaya. Kenapa? Karena virus corona hanya mengganggu kita sedikit di dunia ini. Ya, kalaupun ada yang menemukan ajalnya karena sebab daripada virus corona, itu hanya karena di dunia saja. Hanya merupakan sebab di dunia dan belum tentu korban itu mendapatkan masalah di akhirat. Bisa jadi mereka mendapatkan pahala jihad, pahala syahid karena meninggal akibat virus atau al-wabah. Tapi yang paling berbahaya adalah virus syaitan, karena bukan cuma mengganggu dan mencelakai kita di dunia, tapi juga yang paling berbahaya dan paling yang kita khawatirkan adalah mencelakakan kita di akhirat. Dan ternyata virus syaitan ini jauh lebih tua umurnya daripada virus corona. Ya. Menurut para ahli, kenapa disebut virus COVID-19? Karena ya tahun 2019 munculnya. Ya. Saya kurang paham, mungkin ada yang lebih paham daripada saya tentang ini. Tapi virus syaitan itu sudah ada sejak Nabi Adam diciptakan. Sejak Nabi Adam diturunkan di dunia ini, sejak manusia pertama turun di dunia ini, itu sudah disemburkan virus syaitan ke alam ini. Siapa itu? Adalah iblis laknatullahi alaih, dan dia dibantu oleh syayatinul insi wal jin. Iblis sudah berjanji bahwa tidak akan merasa tenang, tidak akan merasa puas jika belum menyeret dan belum mencelakai dan belum menyesatkan anak cucu Adam kita ini. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala biasa kita baca, fabima agawaitani laqa'udanna lahum siratal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kita ini sudah menjadi intipan-intipan setan, sudah menjadi calon-calon korban virus setan yang akan dijerumuskan. Ya, la'atiyannahum, kata setan, kata iblis, saya akan datangi mereka. Ya, dari mana? Min baini aidi, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, sebelah kanan, wa an syama'ilihim, sebelah kiri. Jadi kita ini dikepung oleh serangan virus-virus syaitan. Kalau virus corona katanya itu sangat rentan, berbahaya di kerumunan. Ya, kita dianjurkan untuk tidak berkerumun atau jaga jarak, tidak berkerumun banyak-banyak di lokasi apa ya. Tapi justru virus setan ini bukan di kerumunan, justru paling berbahaya kalau sendirian. Kalau virus corona, Bapak jamaah sekalian, kalau kita dalam kamar, di rumah, dalam kamar itu sudah aman itu. Insya Allah tidak ada virus sendirian dalam kamar kalau kita dalam kamar. Tapi kita rentan terpapar kalau ada dalam kerumunan banyak orang. Tapi virus syaitan justru lebih berbahaya kalau kita dalam kamar sendirian menghitung-hitung uangnya orang. Ya, kalau bendahara kantor ini lagi menghitung-hitung, atau ke bendahara proyek lagi menghitung-hitung proyek-proyek yang akan dikerjakan, anggaran-anggaran, sendirian di dalam kamarnya, dalam ruang kerjanya sendirian, di situ lebih keras lagi virus setan akan la'atiyannahum, akan mendatangi mereka min baini aidihim, dari depan, dari layar monitor, angka-angka situ dilihat, wa min khalfihim, ya, dari belakang dibisik-bisiki, ya, ditiup-tiup, ya, wa an aymanihim, dari kanannya istrinya datang,
ambil saya kok sedikit itu pembelian ganti kursi gitu dulu, ada sofa baru di Informa itu. Ada sofa baru itu. Wa an syama'ilihim, dari kirinya anaknya, Pak mau ganti HP iPhone baru sekarang muncul ini. Muka pakaian, mau ganti HP, ganti motorku dulu Bapak. Ya, inilah virus-virus setan yang jauh lebih berbahaya daripada virus corona. Virus corona insya Allah akan berakhir. Ada namanya vaksin, ya. Salah satu solusinya adalah vaksin. Tapi virus setan tidak ada vaksinnya Bapak sekalian. Karena setan sudah berjanji, iblis sudah berjanji kepada Allah, dan Allah kasih jaminan, silahkan. Tidak akan ada vaksinnya itu virus setan. Karena sudah berjanji bahwa mereka akan diberikan usia sepanjang dunia ini dan tidak akan mati-mati. Itu yang namanya syaitan dan iblis. Sampai kiamat diberikan kebebasan untuk menggoda manusia. Artinya apa? Tidak ada vaksinnya. Ya. Jadi apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus lakukan? Nah, kita ini terinspirasi dari pesan ibu, yaitu 3M. Apa kata pesan ibu itu? Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Nah, apa hubungannya antara 3M-nya ini, pesan ibu tentang corona, dengan apa yang saya akan jelaskan? Bahwa ternyata dari 3M itu kita bisa mengambil ibarah atau mengambil iktibar untuk menghindari virus corona. 3M: memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Maka saya coba tarik ini 3M ini untuk bagaimana membersihkan dan menghindari virus syaitan. Bagaimana itu? Kalau dalam 3M-nya corona kita disuruh untuk menjaga jarak, memakai masker pertama. Memakai masker. Apa itu masker? Ya, kita bawa masker masing-masing, kita pasang di tempat-tempat khususnya yang ada kemungkinan ada penyebaran virus. Virus syaitan juga bisa ternyata dikendalikan atau dibatasi atau dihindari dengan masker. Masker apa itu? Namanya masker at-taqwa, masker ketakwaan. Takwa adalah masker pelindung daripada virus syaitan. Apa itu takwa? Guru-guru kita di sini insya Allah akan lebih paham daripada saya. At-taqwa berasal dari kata al-wiqayah, atau ada hubungannya dengan kata al-wiqayah. At-taqwa, apa itu al-wiqayah? Adalah segala yang merupakan pelindung atau tameng, perisai dari segala yang membahayakan. Itu namanya al-wiqayah. Sah keda ya Ustaz? Al-wiqayah. Jadi orang yang melindungi dirinya dari hal-hal yang berisiko namanya at-taqiyyu atau al-muttaqi, karena dia menggunakan wiqayah. Nah, di antara wiqayah yang kita pakai selama ini adalah kalau kita naik motor kita disuruh pakai helm. Apa itu helm? Adalah al-wiqayah, yang orang yang menggunakan helm akan berusaha menghindari resiko dari apa yang terjadi jika dia tidak pakai helm, misalnya jatuh atau kepalanya terbentur. Maka helm adalah al-wiqayah. Orang yang memakai helm namanya al-muttaqi, orang yang menggunakan wiqayah. Nah, demikian pula dengan virus syaitan. Kita menggunakan wiqayah untuk tidak kena terpapar oleh virus syaitan.
Apa wiqayahnya? Itulah at-taqwa, ketakwaan. Kalau kita bertakwa jemaah sekalian, itu artinya kita berusaha untuk memakai masker dari penularan atau terpapar virus setan. Takwa dalam pengertian sehari-hari biasa kita dengar dari ustadz-ustadz kita adalah berusaha untuk melaksanakan segala perintah dan berusaha untuk sekuat mungkin menghindari segala larangan. Nah, kalau maskernya itu corona itu ada lapisan-lapisannya, maka at-taqwa sebagai maskernya virus setan, masker pelindung dari virus setan, itu juga mempunyai dua lapis, Pak. Ada dua lapis. Ya, lapisan pertama daripada at-taqwa, pelapis dari perlindungan kepada setan itu, virus setan itu adalah al-azmu bitarkiz dzunub awal ma'asi. Lapis pertama ini, al-azmu bitarkiz dzunub wal ma'asi, yaitu komitmen. Ya, takwa ini bukan cuma kata-kata, bukan cuma omongan-omongan, bukan cuma slogan saya bertakwa. Ya, menciptakan manusia bertakwa ini kan sudah biasa kita baca di mana-mana gitu. Biasa kita bahasakan itu. Tapi at-taqwa harus memiliki dua lapis, jamaah sekalian. Apa itu lapisan pertama? Yaitu al-azmu bitarkil ma'asi, yaitu komitmen untuk tidak melakukan dosa yang pernah dilakukan atau belum pernah dilakukan sama sekali. Harus ada lapisan komitmen, yaitu al-azmu, ya, janji dalam hati. Jadi orang yang bertakwa itu sudah punya tekad. Ada lapisannya, lapisan pertama itu kekuatan hati untuk tidak akan melakukan ini, tidak mau. Saya berjanji dalam hati untuk tidak mau. Ini namanya masker. Orang yang bermasker punya janji dalam hatinya, tidak buka kalau bahaya, kalau ada apa-apa. Ya. Ini buat apa bertakwa kalau tidak punya komitmen untuk tidak melakukan keburukan atau dosa atau kemaksiatan. Lapisan kedua, ini yang susah ini, yaitu karahiyatuz dzunubi wal ma'asi, adanya rasa benci kepada apa yang dianggap dosa dan kemaksiatan itu. Kan ada orang begini ya, kenapa tidak minum minuman keras? Kenapa tidak miras? Kenapa tidak sabu-sabu? Ya kan haram. Kenapa tidak makan babi? Ya kan haram. Kenapa tidak begini? Kan haram. Marah Tuhan. Marah Tuhannya itu yang dipakai alasan, bukan kebenciannya kepada perbuatan itu. Orang yang bertakwa, orang yang wiqayah, menggunakan masker ketakwaan untuk menghindari virus setan, seharusnya memiliki rasa benci kepada semua perbuatan buruk. Bukan hanya karena nanti marah Tuhan, nanti masuk neraka, nanti marah polisi, nanti marah istri, enggak enak dilihat orang, nanti saya disoroti orang, nanti saya dicerita orang. Itu bukan ketakwaan. Ini lapisan yang sangat tipis dan rentan dimasuki oleh virus setan. Jadi masker untuk menghindari virus setan adalah yang pertama, ini yang pertama adalah al-wiqayah. Wiqayahnya bagaimana? Adalah al-azmu, adalah janji, komitmen, ketetapan hati untuk tidak akan melakukan segala yang dibenci oleh agama dan syariat. Dan lapis kedua dalam masker itu, wiqayahnya itu adalah kebencian kita kepada apa yang dibenci Allah. Ya, bukan karena kita tidak mau melakukannya, karena merasa ini tidak baik dilakukan, tidak enak, ya, atau karena dianggap kan haram. Iya, ulama bilang haram, jadi jangan lakukan. Tapi macina mau tuh dilakukan, tapi takut karena nanti, ya, misalnya, kenapa Bapak naik motor tidak lewat Jalan Sulawesi, kok lewat di Nusantara? Tidak jalan-jalan, lihat-lihat Nusantara Pak.
Tapi kenapa tidak singgah? Tidak enak. Haram. Tapi Anda senang. Kenapa? Kapan-kapan ada kesempatan, kapan-kapan ada kesempatan, tidak ada yang lihat, mungkin Bapak lakukan itu. Kenapa? Karena tidak ada al-karahiyah. La yakrahu, tidak membenci apa yang dibenci oleh Allah. Hanya karena tidak mau melakukannya karena haram. Takut dilihat orang, takut penyakit dan sebagainya. Ini bukan at-taqwa, bukan masker yang bagus untuk dipakai untuk menangkal virus syaitan. Hadirin jemaah sekalian, para guru-guru saya yang saya muliakan. Yang kedua, yang kedua apa biasanya kalau yang corona itu? Menjaga jarak. Artinya apa? Jangan ada jarak yang terlalu dekat dengan orang-orang yang kemungkinan memiliki virus atau bisa menyebarkan virus. Disuruh untuk jarak 1 meter. Ya, walaupun sekarang sudah banyak juga yang melanggar juga. Ya. Menjaga jarak ini untuk tidak gampang kena atau melakukan sebuah proteksi dengan jarak tertentu agar tidak terkena virus corona. Nah, bagaimana virus syaitan? Virus syaitan ini juga harus kita jaga jarak. Maksudnya bagaimana? Sama-sama corona dan syaitan tidak kelihatan. Bagaimana jaga jaraknya? Maka jaga jaraknya syaitan, aimnya syaitan, menghindari syaitan adalah al-istiqamah, yaitu istiqamah pada posisi yang terbaik dan bertahan pada posisi yang aman dari terpapar virus syaitan itu. Istiqamah. Apa itu istiqamah? Ya, dalam Al-Quran biasa kita baca fastaqim kama umirta. Agama itu adalah intinya istiqamah. Jadi kalau orang beragama bisa saja kita ini bersyahadat. Semua orang bisa bersyahadat. Semua orang bisa beramal baik. Semua orang bisa sholat. Semua orang bisa puasa. Tapi yang dimaksud orang yang beragama yang sebenarnya adalah orang yang istiqamah, orang yang memiliki ketetapan hati untuk berada pada posisi aman. Posisi aman dari kemungkinan tergoda oleh virus syaitan itu. Al-istiqamah. Allah berfirman, fastaqimu ilaihi. Beristiqamalah kamu kepada Allah, kepada agama. Dalam hadis yang lain disebutkan addu 'alaiha bin nawajis. Gigitlah agama itu dengan geraham yang paling terkuat. Nah, yang selama ini kita kan selalu rentan ya, selalu kita ini menggampangkan hal-hal seperti ini. Sama dengan orang yang tidak mau jaga jarak ya. Tidak ji. Ya, aman ji. Nah, itu kan bahasa-bahasa orang yang ya sama dengan hal-hal yang sifatnya maksiat itu juga orang kadang-kadang tidak ji, biasalah. Ya kan sekarang lagi tren begitu. Ya kira Anda jika pang ada bahasa seperti itu, tidak haram jika apang. Kok kapang? Siapa yang bilang haram? Anda atau Tuhan yang bilang haram? Tidak jika pang. Iya, bukan jika anu haram kapang. Ada lagi bahasa tuh. Bukan jika dosa besar. Memangnya ada jaminan bahwa dosa kecil tidak bikin Anda masuk neraka gitu? Bukan jika dosa besar itu. Ini namanya kita ini tidak istiqamah. Ya, istiqamah itu artinya apa? Kalau sudah ada pada posisi yang baik, pertahankan. Jangan lagi mundur-mundur, jangan terlalu melemah-lemahkan atau meremeh-remehkan apa yang sudah menjadi hal yang sudah tegas. Artinya apa? Kita sekarang sudah berada pada posisi yang lurus ini. Jalanan kita sudah jalan lurus. Setir ini kita pegang baik-baik. Tapi jangan lagi kita gampang untuk banting-banting, belok-belok, ya, singgah di tempat yang tidak semestinya disinggahi, ya, mengambil jalan lain,
untuk mencari yang nyaman-nyaman, yang enak-enak. Ya. Kalau sudah lurus jalan, ihdinas siratal mustaqim, itulah yang harus kita pertahankan. Ya, apa yang sudah dianggap baik, itulah pertahankan. Jangan lagi mau mencari-cari, mencoba-coba hal-hal yang tidak baik. Ya, saya sering omongkan di mana-mana bahwa ya minuman itu kan banyak yang halal ya. Di lemarinya Indomaret itu, lemari pendinginnya itu Alfa, itu banyak sekali minuman-minuman yang halal di situ. Semua halal. Sudah ada fatwanya, sudah ada sertifikasi halalnya. Ya, Sprite, Coca-Cola, kopi susu, Torabika, semuanya sudah ada. Ya, Extra Joss, Mizon dan sebagainya itu sudah halal semua. Itu saja sudah halal. Tapi kenapa mencari yang tidak ada mereknya? Yang jerigen putih, yang berbusa-busa itu, yang kalau mau beli harus antri tengah malam, susahnya dibeli, dicari, tidak ada mereknya lagi. Tapi kenapa itu yang mau dicari-cari? Nah, banyaknya yang halal ini. Ini namanya adalah tidak komitmen atau tidak memiliki istiqomah. Ketika sudah ada yang baik, pertahankan yang baik. Ini namanya kita menjaga jarak dari terpapar virus setan yang ada di depan kita, di belakang kita, dari arah kanan, dari arah kiri ini. Kini harusnya kita pertahankan. Istiqomah adalah M yang kedua, yaitu menjaga jarak dari penularan virus iblis dan virus setan. Hadirin jamaah, para guru saya yang saya muliakan, tapi namanya istiqomah itu berat. Yang paling berat dalam agama apa, Pak? Istiqomah. Ini ulama kita sudah bilang seperti itu. Yang paling berat itu adalah istiqomah. Untuk memulai sebuah perbuatan, bisa saja kita contoh-contoh orang. Misalnya salat berjamaah subuh. Oh, saya bisa bangun, bisa. Tapi bertahan untuk berjamaah subuh, ini istiqomah yang berat. Ya, saya bisa puasa Senin Kamis. Oh ya, mulailah. Senin puasa, Kamis puasa. Minggu depan Senin puasa, Kamis ada acara, undangan, tidak puasa lagi. Minggu depan lagi Senin puasa, Kamis puasa. Minggu depan lagi Senin ada acara, tidak jadi puasa Kamis, tidak juga puasa karena ada acara. Ada acara, akhirnya puasanya sudah mulai lemah, lembek, akhirnya tidak ditinggalkan sama sekali. Memulai sebuah kebaikan gampang, yang susah itu dalam agama apa? Istiqomah. Jadi yang susah itu adalah menjaga jarak, bagaimana posisi kita ini kita pertahankan. Hadirin jamaah yang berbahagia. Nah, ketika kita sudah berusaha untuk menjaga jarak, tapi selalu ada penyimpangan, ada keteledoran, ada kecerobohan, ada khilaf, ya, ada hal yang terjadi dan di luar kedugaan, atau ada kesengajaan untuk berbuat hal-hal yang menyimpang dari itu. Itu namanya al-qusuru fi fi'lil ma'muri wa ijtinabil mahzur. Ada keterbatasan manusia untuk menghindari segala yang tidak baik dan melakukan hal yang baik. Ada terjadi. Bagaimana itu? Maka disiapkanlah M yang ketiga, yaitu mencuci tangan. Kalau Anda sudah jaga jarak, sudah pakai masker, masih bersentuhan dengan yang kemungkinan mengandung virus atau ada di situ virusnya, Anda sentuh, maka untuk menghindarinya, M yang ketiga yaitu mencuci tangan dengan sabun. Bagaimana M-nya iblis ini? Ya, 3 M yang terakhir ini untuk yang virus iblis ini adalah at-taubah. Jadi mencuci tangannya orang dari virus setan. Ya, karena siapa yang bisa menjamin dirinya untuk selalu istiqamah? Siapa, Pak? Tidak ada. Keluar rumah kita ini ada lagi dosa. Habis salat subuh, habis pengajian, kita jalan-jalan pagi keliling jalan ini, sampai di jalan di Seruak sana, ada lagi, lewat lagi, wah dosa lagi. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Iya, tidak tunjuk tapi astagfirullah. Nah, ini artinya apa?
Istiqamah itu berat, tapi kalau itu memang terjadi, maka ada pembersihannya, yaitu at-taubah. M yang ketiga ini adalah at-taubah sebagai kias kepada mencuci tangan dengan sabun. Kenapa kita cuci tangan? Jangan sampai kita membawa pulang di tangan kita ini ada virus-virus yang pernah kita pegang di mana-mana tanpa sengaja atau dengan sengaja. At-taubah itu apa? Ya, at-taubah itu adalah arruju, kembali kepada jalan yang benar, mengembalikan kemudi kepada arah yang benar, meninggalkan hal-hal yang al-mazmum, yang tercela, masuk pindah kepada hal-hal yang al-mahmud, yang terpuji. Saya lebih suka pakai istilah at-taubah daripada hijrah, walaupun ada beberapa saudara kita yang senang pakai istilah hijrah. Hijrah katanya pindah ke sesuatu yang lebih baik. Dalam agama ada namanya at-taubah. Itulah, kalau setir kita ini sudah belok ke kanan, belok kiri, jalan yang tidak lurus, maka mengembalikannya ini namanya at-taubah. Nah, bagaimana mencuci tangan atau membersihkan diri dengan virus, dari virus syaitan ini, at-taubah ini, taubat ini, yang pertama menggunakan ini syarat bersihnya pembersihan dengan taubat. Yang pertama adalah an-nadamah, penyesalan. Jadi taubat itu intinya, esensinya adalah an-nadamah atau penyesalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, at-taubatu an-nadamah. Sama konteksnya dengan kalimat al-hajju arafah, pendek. Haji itu arafah. Maksudnya apa? Bagaimana tawaf? Iya, tawaf juga rukun, sa'i juga rukun, tapi esensi haji itu ada pada arafah. Al-hajju arafah. Walaupun keliling-keliling berkali-kali tawaf atau sa'i, kalau tidak pernah ke arafah itu bukan haji namanya. Itu namanya umrah. Ya. Nah, taubat itu esensinya adalah an-nadamah, penyesalan. Pernahkah kita menyesali perbuatan yang tidak baik yang pernah kita lakukan? Pernahkah kita menyesali al-ma'asi, maksiat yang pernah kita lakukan? Tidak ada gunanya taubat berkali-kali, taubat mak, tea mak, pajana, taubat anak, kalau tidak pernah menyesal. Nah, ini yang susah ini, menyesal ini. Kadang orang berhenti berdosa karena sudah capek, jauh nih, sudah sakit ini. Tobat mak, kenapa? Tidak bisa mak lagi minum, lever mak. Oh, itu kan bukan tobat namanya, jauh, kalah itu namanya tuh. Yang namanya tobat masih bisa melakukan, tapi dihindari, tidak mau. Kenapa? Menyesal, an-nadamah. At-taubatu an-nadamah. Tobat itu intinya adalah penyesalan. Apa itu penyesalan? Rasa sedih dalam hati akibat berbuat dan adanya air mata yang menetes. Ini susahnya air mata ini, gimana ini? Karena ada dua tetesan air yang memadamkan api neraka. Yang pertama, tetesan air matanya orang yang bertobat. Pernah Pak bertobat kita? Menyesal itu. Pernah kita menangisi tobat kita itu. Yang kedua, air tetesan darahnya orang yang berjihad fisabilillah. Kalau kebakaran itu perlu tangki-tangki mobil kebakaran yang semprot ke air bergalon-galon. Kalau api neraka cukup dua. Tetesan air matanya orang yang bertobat dan tetesan darahnya orang yang berjihad fisabilillah. Yang kedua, syaratnya bersih dengan taubat adalah al-iqla', yaitu mencabut diri ini dari segala yang berpotensi membuat kita kembali berdosa seperti yang lalu. Artinya apa? Kalau kita pernah berdosa di suatu tempat, jangan lagi tempat itu. Kalau kita pernah berdosa dengan bersama orang itu, jangan lagi temani orang itu. Kalau kita pernah berdosa dengan menggunakan alat-alat itu, jangan lagi menyentuh alat-alat itu. Artinya melepaskan diri secara total dari segala hal-hal yang membuat terpancing lagi untuk melakukan dosa yang sama yang lalu. Ini namanya al-iqla'u. Orang yang bertobat itu harus mukli'an, mencabut dirinya dari semua potensi, sarana, alat, lokasi, teman-teman yang membuat dia bisa kembali mengingat-ingat atau mencoba-coba lagi maksiat yang dilakukan.
Itu syarat bersih yang kedua. Syarat bersih yang ketiga, taubat itu sebagai pembersihan dari virus setan. Al-azmu lagi. Al-azmu adalah berjanji untuk tidak melakukan lagi dosa yang dilakukan. Setelah menyesal, setelah meninggalkan semua yang membuat dia terpancing untuk itu, maka ditambah lagi dengan al-azmu atau komitmen untuk tidak lagi kembali kepada apa yang dilakukan yang lalu. Dan yang terakhir sebagai pembersihan yang maksimal untuk tidak membawa pulang virus setan, ya, apalagi kalau menghadapi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menerima kecuali orang-orang yang bersih. Nah, untuk membersihkan ini yang terakhir adalah bara'atun min haqqil insan. Orang yang berdosa karena meninggalkan perintah Allah, dia bisa langsung bertaubat. Allah Subhanahu wa taala kan sudah perintahkan tubu ilallah, itu perintah. Taubatlah kepada Allah. Ini perintah. Artinya Anda beribadah tidak sempurna, Anda melakukan ketidakpatuhan pada perintah Allah, itu adalah kesalahan dan itu disuruh untuk bertaubat. Nah, yang paling susah adalah dosa yang terkait dengan haknya orang. Karena dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah kalau tidak ada dulu kerelaan dari orang yang korban dari dosa kita itu. Kita pernah mengambil haknya orang, pernah mengambil milik orang, lalu bertobat. Maka tobat itu digantung oleh Allah, tidak diterima kecuali mengembalikan apa yang telah dicuri atau diambil dari orangnya. Bagaimana dengan orang yang korupsi dana pembangunannya satu kampung, berapa orang yang harus diminta maaf? Yang paling juga susah adalah dosa yang terkait dengan persoalan nama baik orang. Jadi bukan harta lagi, persoalan nama baik. Misalnya ibu-ibu, contoh, tidak semua ibu-ibu bergosip, gosipi orang. Nah, itu tidak saya kalau lain itu bulu mata apa pernah pakai itu, murahan itu hidungnya itu hidung palsu, itu sudah operasi itu dicerita orang semua, ya, dicerita jeleknya orang itu. Ini dosa ini susahnya apa? Kalau tidak minta maaf kepada yang dicerita korban, maka tobatnya bapak ibu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah susahnya dosa yang terkait dengan manusia. Tidak sama kalau misalnya lupa salat, terlambat salat, tidak puasa, tobatnya langsung kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada manusia, ini harus minta maafnya, dan tidak cukup dengan maafnya anaknya. Bilang anaknya atau cucunya, iya tidak apa-apa ji, saya maafkan ki. Saya pernah begini bapakmu dulu, tidak, saya maafkan. Tidak cukup. Dosa kepada bapak tidak bisa terhapus dari maafnya anak. Jadi bagaimana? Maka guru kita Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani memberikan arahan di situ bahwa orang yang berdosa kepada orang lain akibat ghibah atau fitnah dan orang itu telah meninggal dunia, maka kata guru kita di situ, perbanyaklah amal-amal baik lalu hadiahkan kepada orang yang dicerita itu. Semoga timbangan amal kita nanti akan lebih berat kebaikannya daripada kesalahan kita. Semoga nanti di akhirat orang itu tidak menuntut ganti rugi. Bahaya kalau orang yang kita cerita jeleknya menuntut ganti rugi, maka apa diminta? Bukan uang, bukan denda uang, tapi amal muslimin semua. Bahayanya di situ. Kita bisa menjadi orang yang kolaps, rugi akibat amal kita diambil semua, disita oleh orang-orang yang pernah kita cerita buruk, cerita kejelekannya selama di dunia ini. Nah, inilah barangkali yang merupakan 3M untuk bagaimana memakai masker al-wiqayah dari virus setan, yaitu at-taqwa. Takwa itu apa? Adalah komitmen untuk tidak berbuat yang dibenci Allah dan ikut membenci apa yang dibenci oleh Allah. Yang kedua adalah istiqamah,
sebagai bentuk jaga jarak daripada kemungkinan virus-virus mendekati kita, virus-virus setan, terutama ketika sendirian. Ya. Yang ketiga, M adalah mencuci tangan, yaitu dalam arti at-taubah, at-taubat. Rasulullah tidak kurang 100 kali bertobat sehari. Ini Nabi ini. Apalagi kita sebagai manusia biasa yang sangat-sangat gampang untuk melakukan dosa-dosa, maksiat, baik maksiat yang baru maupun mengulangi maksiat yang lama. Inilah at-taubah. At-taubah itu adalah penyesalan. Kemudian al-iqla'u, meninggalkan semua yang terkait dengan dosanya, lokasi, teman, sarana, alat-alat. Kemudian juga al-azmu, berjanji untuk tidak mengulangi. Dan kalau itu terkait dengan orang lain, maka minta maafnya dulu orang itu. Minta maafnya, minta halalnya, kembalikan haknya, baru kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah yang saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan ini, terutama kepada Bapak Ustadz Ilyas yang sudah menghubungi saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan, insya Allah ada guru-guru saya di sini yang akan meluruskan atau mengoreksi apa yang saya sampaikan ini. Semoga ada berkahnya, ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat menarik tentang 3M ini, mana kita insya Allah dapat mengambil hikmahnya, yaitu bagaimana menjaga takwa, istiqomah, dan memperbanyak taubat. Saya teringat juga di dalam satu hadis di mana Abu Bakar mengatakan bahwa dunia sumberun wasila dengan taubat. Dunia memang ini adalah bentuk lapang dari antara pelampu penerangan adalah taubat. Kemudian bagaimana kita setelah takwa, istiqomah dan taubat itu kita miliki, maka pelaku kepada nadamah, ada penyesalan, kemudian apa mencabut dosa atau senantiasa menghindari, kemudian al-azmu, berjanji, bertekad, komitmen untuk tidak mengulangi lagi, kemudian wa'al melakukan ihsan, bagaimana kesalahan dosa yang terkait dengan sama manusia, tidak berusaha senantiasa bersilaturahmi dengan baik dan berusaha untuk saling memaafkan. Marilah untuk kesempatan ini, sesi kedua ini adalah sesi tanya jawab. Barangkali di antara para kita yang maaf yang akan memberikan pertanyaan dan hormat dipersilakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini menarik sekali dengan ini masalah varian ini yang menjadi fenomena seluruh dunia, ya, namanya virus. Kalau kita melihat virus ini memang sudah dibuat tadi tidak lain itu pesan itu, tapi kalau kita bisa menempatkan yang dilakukan ini adalah memperbanyak doa. Jadi saya ingin dengan apa yang kita lakukan berbagai hal dalam melakukan istiqomah
adalah menunjukkan kesabaran. Nah, ini kan yang kita yang pertanyakan karena kesabaran ada yang mengatakan bahwa sabar itu adalah manusia. Tetapi ya teman juga yang memang mengatakan bahwa sabar itu adalah manusia. Kalau kita kaitkan kesabaran ini dengan kehidupan kita, kondisi kita, karena kita akan mendengar kisah-kisah di dalam Nabi, yang nanti kalau lingkungannya akan tidak mengenai masalah. Nanti kita sama luar biasa, bersama kita kesabaran itu harus bukan untuk ya. Nah ini yang menjadi problem bagi kita. Kita sudah berupaya sebagai ilmu yang kita berikan kepada, tapi kita juga tidak sabar. Ini mungkin ada terus ada begitu ya, mungkin ada dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau saya tadi kemudian kesiapan hati. Jadi yang penting juga adalah hati seperti itu betul-betul memperlihatkan bagaimana di dalam konsosialisasi, apalagi di dalam kita merujuk kepada Allah yang kita. Nah ini seperti apa yang sama kita berusaha beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suwadi. Pertanyaannya alhamdulillah sangat berharga juga buat saya. Insya Allah juga ada guru-guru saya yang akan melengkapi jawaban insya Allah. Ya pertama tadi yang susah itu sabar ya. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan dalam suatu riwayat, as-sabru nisfuddin. Kesabaran itu adalah seperduanya agama. Jadi agama itu seperduanya sabar, karena sholat itu tidak bisa dilakukan kalau tanpa kesabaran. Siapa yang mau sholat 5 kali? Menyiapkan waktunya untuk 5 kali sholat subuh, duhur itu. Ya, puasa lebih-lebih sabar. Zakat itu juga harus bersabar. Menyerahkan uang itu, menyerahkan harta itu juga harus sabar. Apalagi namanya haji umrah. Itu kesabaran tingkat tinggi lagi. Cuma motivasi untuk haji umrah itu lebih tinggi daripada motivasi untuk salat subuh, Pak. Kenapa? Karena orang yang umrah haji pulang-pulang ada sesuatu yang nyata dilihat. Oleh-olehnya, kelihatan selfie-selfienya, ya bangga dengan pernah umrahnya itu, jalan-jalannya, ya. Itu mengalahkan beratnya umrah dan haji. Tapi salat subuh tidak ada sesuatu yang kelihatan. Tidak ada. Bahwa kalau pulang salat subuh tambah kaya, tambah ini, tidak ada kelihatan. Sehingga apa yang perlu ini adalah bagaimana memunculkan motivasi untuk mencapai itu, untuk melakukan hal yang berat itu. Namanya al-azimah. Iya, agama memang butuh kesabaran karena namanya mukallaf. Kita dibebani, taklif namanya. Tapi pembebanan itu selalu diikuti dengan motivasi. Makanya setiap ada amal berat, ada motivasinya. Misalnya salatul jamaah itu kan afdalu min salatul fardhi bi 27 derajat. Ada perbedaan tingkatan pahala antara salat sendiri dengan salat berjamaah. Kenapa diberikan seperti itu? Reward, diberikan motivasi karena Nabi tahu orang tidak gampang bersabar untuk melakukan salat berjamaah. Iya. Berinfak itu ada pahalanya
sampai 700 kali lipat pahalanya. Kenapa pahala diberikan banyak? Karena tidak gampang orang mau berinfak, butuh kesabaran, dan kesabaran itu dari motivasi untuk mau melakukan hal-hal yang berat-berat itu. Jadi memang as-sabru nisfuddin, sabar itu adalah seperduanya agama. Maka oleh karena itu kita itu dinasihati oleh agama kita bahwa amal itu walaupun sedikit, yang terbaik adalah selalu. Saya ulangi, khairul a'mali dawamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang dawam, yang selalu dilatih, dibiasakan meskipun itu sedikit. Jadi tidak usah kita terlalu mengheboh dengan salat tahajud sampai 20 rakaat, tapi coba 2 malam. Iya, malam ketiga capek ini. Itu bukan sabar namanya. Sabar itu adalah walaupun cuma hanya sempat 2 rakaat, tapi bertahan 2 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, lama-lama 6, 10 sampai. Itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada banyak tapi tidak bisa terus-menerus. Khairul a'mali, sebagai amal adalah dawamuha, yang terus-menerus. Wa in qalla, meskipun itu amal kecil sedikit. Tidak apa-apa 1.000 rupiah tiap masuk masjid, 1.000 rupiah celeng, daripada 100.000 tapi sekali setahun. Nah ini, jadi kesabaran dalam berbuat amal kebaikan, kesabaran untuk menghindari keburukan itu memang perlu dibiasakan, dilatih, dan kalaupun salah ada yang namanya pengobatnya, pembersihnya, yaitu at-taubah. Saya tambahkan bahwa at-taubah ini adalah cuci tangan, mandi, tapi sehari-hari kita jalan kemana-mana ada namanya hand sanitizer. Itulah istighfar. Setiap ketemu istighfar, setiap saat istighfar. Itu adalah untuk bagaimana meng-hand sanitizerkan diri kita dari kecipratan tadi, kecipratan dengan virus-virus setan itu. Yang kedua, apa tadi? Bagaimana membersihkan? Oh ya, doa apa yang dibaca? Ya, salah satu yang bisa kita amalkan adalah seperti yang biasa kita dengar dari guru-guru kita, doa Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbana ala dinik wa ala ta'atika wa ala mahabbati rasulika. Jadi ada doa Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah Tuhan yang membolak-balik hati. Kenapa orang berhenti sabar? Kenapa orang berhenti komitmen? Karena hati ini terbolak-balik. Kalau capek berhenti, kalau tidak lagi mau lagi gitu. Itu namanya muqallibal qulub. Hati ini terbolak-balik. Sabbit qulubana atau qalbana. Tetapkanlah hati kami ya ala dinika, pada agamamu. Jangan kami bikin belok-belok lagi dari agama ini. Wa ala ta'atika, dan mentaatimu. Itu doa bagaimana kita dikuatkan untuk bisa taat kepada Allah, baik dalam perintah maupun dalam menghindari larangan. Wa ala mahabbati rasulika, dan mencintai rasulmu. Kalau kita mencintai rasul, insya Allah selalu ada bimbingan, ada contoh, ada uswah, ada ikutan yang kita jadikan sebagai patokan. Ini yang saya mau ikuti adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa ala mahabbati rasulika. Saya kira ini salah satu dari sekian banyak doa-doa yang bisa kita jadikan sebagai penguat kita untuk motivasi bagaimana bertahan dengan kesabaran dalam beragama ini. Yang kedua tadi bagaimana membersihkan hati. Saya kira itu ada kita program di UMI ini, saya pernah lama di situ di pencerahan kalbu. Apa di pencerahan kalbu di pada lampe itu adalah az-zikr. Zikir adalah salah satu pembersih hati. Zikir. Dosa ada, iya, tapi zikir tambah, hantam dengan zikir, maka itu menjadi papalolo. Papalolo itu artinya apa? Pembersih hati. Disiram dengan zikir. Kalau tai ayamnya itu hanya sekian cc, sedikit saja, sesendok tai ayam, siram seember zikir, insya Allah bersih. Gosok lagi dengan ibadah, insya Allah bersih. Nah itulah cara-cara pembersihan hati, yaitu dengan siram dengan zikir banyak-banyak, supaya dosa kecil terhapus semua.
besar dosanya, tambah lagi dengan sedekah, infak, ibadah. Itu adalah upaya-upaya untuk menyiram dosa ini dengan zikir untuk pembersihannya seperti itu. Melihat di jalanan, hand sanitizer, istighfar. Belok setir, taubat. Ada dosa-dosa lagi, melengket, bersihkan dengan zikir. Inilah salah satu cara untuk tazkiyatun nufus. Dan kita punya program di UMI, yaitu adalah pencerahan kalbu pada lampu. Alhamdulillah itu adalah sebuah bentuk jalan-jalan tariqah untuk kita selamat di hari kemudian. Saya kira itu dari. Terima kasih, mungkin ada tambahan dari guru-guru saya. Masih ada. Oh iya, ada. Oh iya, Prof. Iya, silakan pada ini banyak istiqamah. Karena saya berpikir bahwa saya tidak bisa mengatakan Tuhan. Saya 8 saya kadang-kadang seperti juga 4 saja. Tapi kadang-kadang ada pikiran bahwa ini ada waktu. Kenapa saya tidak cukupkan saya berusaha? Terus ada yang dibersihkan mengatakan nanti aku tidak bisa konsisten, tidak bisa menjadi istiqamah, tidak bisa mengatakan saya. Itu sebenarnya iblis mengatakan. Jadi antara konsisten dengan iblis kita kadang-kadang saya tidak bisa bedakan itu. Saya konsisten pada saat saya karena saya tidak bisa misalnya lebih parah. Karena saya mau tambah, tapi saya pikir nanti saya tidak istiqamah. Dan kemudian saya pikir tambah saya. Yang kedua, menyangkut lagi menyangkut Tuhan. Pernah sekali kami anak semua makan semua. Kita berdiskusikan menyangkut Tuhan. Kami pertanyakan siapa membuat uang income misalnya terus jika misalnya halalkan. Nah ini anak saya tahu dari dikatakan dalam itu apa mau sekali menghalalkan orang minta karena apa kalau doa ini doa sempurna kepada dibuat oleh para ilmuwan, para katakanlah mungkin para ulama bahwa jika itu misalnya haram dan halal itu antara akan tidak mengerti itu antusias dengan menghalalkan yang ketiga ada pertanyaan kami berlangsung tapi saya menjawab saya kemukakan itu ayat lalu kalau saya dalam lagi tentang Indonesia yang surat ayat yang kata berarti orang keras dan kata saya pertanyakan itu bagaimana seorang yang mengaku dirinya ya hari kita berpengalaman tidak tokoh itu kok kata-katanya itu tidak ada kata-katanya dasar kata-katanya tidak mengenai kalau saya misalnya kalau maisura kata-katanya semua kadang-kadang menurunkan orang ini sebenarnya ulama kata-katanya selalu pada sebenarnya kita sedang menggunakan paling jauh Allah belah percakapan muslim.
kan harusnya selalu mengatakan tanya saya alatnya Banyak-banyak ini. Salah. jadi setan itu musuhnya, cuma karena setan tidak nampak, sehingga kita mungkin merasa bahwa setan itu harus yang biasa, padahal Al-Quran sudah mengatakan bahwa dia musuh yang nyata dan harus kita perangi. Cuma memang masalah bahwa ada yang memperdaya. Jadi kadang kita tahu bahwa sebenarnya setan, tapi itu lagi kita apa yang sampai dan seorang dan sebagainya. Jadi memang berat dari depan belakang. Jadi memang harus kuat dalam rangka dia musuh. Musuhnya cuma kita kan kadang terlena dengan manusia tadi karena dia tidak nampak. Bahkan ada yang percaya kalau setannya misalnya dokter, apa manusia dokter, setannya juga bisa kita tetapi dalam Al-Quran dengan saya tidak besar mengatakan bahwa kamu bisa menguji hamba-Mu menggoda kecuali dia mengadakan memulasi dan hamba yang ikhlas. Ini dia saya tidak yang kepada saya mendengar itu habisnya terlalu parah perbedaan mengisi memulasi. Ikhlas itu kan mengisi orang yang ikhlas, tapi di atas jalan yang benar kamu bisa menggoda kecuali yang itu ikhlas. Jadi memang mungkin ada apa yang di dalamnya itu tingkatan yang ayat ini bahwa itu tidak semua yang ikhlas. Mungkin dalam kesempatan ini Pak Kiai bisa menjelaskan makna ikhlas itu seperti apa. Kalau katanya ikhlas misalnya kita berceramah atau apa, kita diberikan honor dan tidak ada ikhlas karena kita punya ya, jadi tidak habis bukan bisa didorong tidak ada itu masih tergolong izin. Tapi ikhlas ini yang harus kuat karena tidak tergolong akan ikhlas. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas beberapa pertanyaan. Semoga tadi saya tidak catat semuanya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Tadi ada saya lupa Pak Uswan tadi satu, apakah sabar itu ada batasnya? Ya tidak ada juga yang hadis yang saya dapatkan menyebut itu bahwa sabar itu ada batasnya. Tapi sabar itu ada tempatnya. Ada tempat kita harus sabar, ada juga kondisi jangan kita sabar di situ. Seperti begini, dalam mengasuh atau mendidik anak untuk sholat. Tidak anak tidak semain subuh, tidak mau bangun. Kita sampaikan, bangunkan dengan baik-baik. Tapi tidak mau juga bangun. Jadi bilang, kalau begitu sabar mak pale. Mau kau apa? Mau kau bangun, mau kau tidak, terserah kamu. Itu bukan kesabaran yang benar di situ. Di situ masih ada tanggung jawab. Kita harus keras di situ. Karena Nabi sendiri bilang, pukul anakmu kalau tidak mau sembahyang. Sudah mahasiswa di UMI, sudah mahasiswa di UMI belum mau juga bangun salat subuh, apalagi anak perempuan. Waduh, ini tidak boleh kita sabar di situ. Artinya jangan sabar nak pale, jangan marah-marah. Itu kemarahan yang halal untuk hal seperti itu. As-sabru dalam persoalan hal-hal yang menyimpang atau menyalahi agama itu tidak bisa dibiarkan. Ya, tapi bukan berarti harus merusak. Ya, tidak juga disuruh untuk berbuat al-fasad atau kerusakan untuk sekedar memperbaiki yang salah gitu. Ke pertanyaannya Ibu Prof Mas Lurah, terima kasih Ibu Prof. Yang pertama apa tadi? Tentang salat subuh. Ya, oke. Ada namanya hati selalu jangan mau banyak-banyak, sedikit mau ya cukup itu betul itu Prof. Jadi itu memang adalah bisikan setan
bertahap, lama-lama kita akan dilemahkan, kita akan dibiarkan bombang-ambing, ragu-ragu, akhirnya meninggalkan sama sekali apa yang kita biasakan. Nah, istiqomah itu artinya apa? Kita harus punya istiqomah, punya standar di mana kita berdiri, posisi aman. Di rakaat berapa rakaat yang menjadi standar minimal kita, Bu. Apapun nanti tambahan-tambahannya itu merupakan sebuah perjuangan, sebuah thariqah untuk mencapai derajat yang lebih baik. Tapi ada istiqomahnya pada standar minimal berapa yang kita mau. Kalau kita bisa bersabar, dawam dengan standar 4 rakaat, itulah istiqomahnya Ibu. Jadi bukan istiqamahnya pada tingkat yang besar, tapi pada istiqamah pada standar berapa minimal yang Ibu ikhlaskan, Ibu pertahankan, dan tidak gampang untuk dikurangi atau ditekan ke bawah lagi. Di mana posisi aman tak. Nah, 2 rakaat atau 4 rakaat atau maunya ya 3 kali seminggu sajalah. Ya, ini namanya standar minimal. Lama kelamaan kalau ini sudah mulai kuat istiqamahnya, bisa naik 6, 8. Jadi bukan ombang-ambing, kadang-kadang 8, kadang-kadang 12, kadang-kadang 4, kadang-kadang 2. Itu artinya tidak ada standarnya, tidak ada istiqamahnya. Coba pasang target, istiqamah saya pada 2 rakaat. Oke, minimal. Nah, istiqamah saya pada 4 rakaat. Jadi itu cara-cara bagaimana kita bisa belajar istiqamah. Namanya belajar istiqamah. Istiqamah itu tidak bisa kita langsung dapat instan. Dilatih, belajar istiqamah, bagaimana istiqamah itu bisa kita bertahan di situ. Kalau ayahanda saya almarhum istiqamahnya pada songkok. Songkok itu istiqamah. Ya, saya ini masih belajar istiqamah ini. Beliau itu apapun, dimanapun kondisinya, songkoknya tidak pernah terlepas. Bahkan beliau rela menjual motor gara-gara disuruh pakai helm. Iya, Bu, waktu ada peraturan helm, lebih pilih bawa pakai songkokku daripada saya ganti helm ini songkokku. Ini beliau bagaimana bisa songkoknya bisa begini? Sejak sanawiyah sudah latihannya begitu. Sejak sanawiyah di As'adiyah sudah dilatih untuk songkoknya tidak goyang-goyang apapun itu. Jadi beliau lebih pilih jual motor, tidak pakai motor sama sekali, ganti PT daripada songkok itu harus diganti helm. Nah, kita ini kan kadang helm, kadang songkok, kadang tidak pakai apa-apa. Ya, ini namanya kita belum punya standar istiqomah yang bagaimana. Nah, beliau sudah punya standarnya itu. Kurang dikit tidak boleh, mesti naik. Ya, itu namanya standar istiqomah. Tentang doa duha ya. Oh iya, ini masalah interpretasi doa ini. Saya kira doa itu adalah ma'surat, barangkali Ustaz ya. Doa itu sudah ma'surat, ada memang riwayat yang mengatakan ada doa seperti itu. Tapi namanya doa itu kan bukan rukun salat, bukan menjadi pelengkap salatnya. Itu menjadi sesuatu tabarrukan ya dengan salat duha. Di situ kita tabarrukan atau meminta berkahnya doa itu, yaitu hari itu kita mau memulai aktivitas, kemungkinan ada rezeki yang susah minta dipermudah. Kemungkinan ada rezeki yang jauh kita minta hari itu didekatkan. Nah, bagaimana yang tadi itu konteksnya, yang haram dihalalkan. Nah, artinya jangan biarkan saya dapatkan rezeki itu dengan cara halal yang haram. Berikan saya jalan mendapatkan rezeki itu dengan cara yang halal. Misalnya, hari ini saya kepengen dapat rezeki 100.000 hari ini. Saya pengen dapat rezeki 100.000. Tapi tolong ya Allah, 100.000 itu berikan jalur yang halalnya. Jangan jalur yang haramnya. Gitu. Jadi kita minta rezeki, minta bukan hasil curian, jadikan halal, enggak bisa. Itu namanya sudah salah jalur. Kita minta apa? Wa in kana haraman fahalilhu. Jika dia haram, datangkan itu uang itu
dari jalan yang halal, bukan 100.000 itu dari jalan yang haram. Sama-sama 100.000, tapi ada dua jalur. Mau jalur yang mana Anda mau? Jalur halalnya atau jalur haramnya? Nah, ini yang maksud daripada doa itu barangkali, Bro. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah gitu. Apa lagi? Syaitan itu adalah musuh yang nyata. Betul, saya sepakat. Betul itu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Ini kalau langkah-langkah sudah diikuti sudah parah ini, Bu. Tadi ini kan baru virusnya ini. Bisikan-bisikan. Itu sendalna ustaz kah? Ambil sendalna. Lariam baraka itu sendalna ustaz kah? Kan mencuri sandal itu namanya baru virus. Tapi kalau sudah profesinya sudah mencuri sandal, namanya tattabi'u khutuwati syaitan, sudah mengikuti jalan setan dia. Jadi sudah tingkat tinggi itu kalau tattabi'u khutuwati syaitan. Karena sudah mengikuti, sudah terpola hidupnya dalam pola-pola kesetanan seperti itu. Kalau virus setan masih mending, masih bisa taubat, masih bisa istighfar. Tapi kalau sudah tattabi'u, wah ini sudah parah itu. Nah, pertanyaannya tadi adalah apa? Wah, saya mohon maaf harus membuka tafsir dulu nih. Apa bedanya mukhlis dengan mukhlas? Tapi kalau dari sisi bahasa, untuk sementara jawaban saya, karena saya harus buka tafsir dulu. Kenapa mukhlasun di situ dibilang bukan mukhlisin? Kalau mukhlis itu adalah memang dia ingin untuk ikhlas, berangkat dari dirinya, subjeknya, karena dia isim fa'il. Mukhlis, isim fa'il. Isim fa'il artinya dia yang mau berusaha untuk ikhlas. Perang batin, ambil tidak, ambil tidak, ambil tidak. Ini namanya mukhlis. Ya, mau ke masjid, ini saya pergi masjid ini mau dibilang alim, mau dibilang soleh atau tidak nih? Itu namanya perang, membersihkan hatinya dari riya, dari ujub dan sebagainya. Itu orangnya yang mau berusaha untuk ikhlas. Kalau mukhlas, ini Allah yang sudah jaga hatinya dari segala kemungkinan riya, dijagakan oleh Allah, dibuat ikhlas. Nah, ini isim maf'ul, ya, isim pasif. Jadi dia sudah dibuat ikhlas. Kalau tadi mukhlis, dia berbuat ikhlas, aktif. Kalau mukhlas, dia yang sudah dipatron, sudah dipolakan oleh Allah sehingga dia senantiasa bersih hatinya, dijauhkan oleh Allah dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dari takabur dan sebagainya. Nah, ini tingkat tinggi ya, tingkat tinggi. Kita ini masih belajar untuk ikhlas. Tapi insya Allah dengan kita pengajian-pengajian seperti ini kita berusaha untuk bagaimana naik nanti menjadi apa? Mukhlas. Mukhlas itu apa? Sudah terproteksi dengan baik sehingga setan tidak bisa masuk. Sudah ada guardnya, sudah ada pengawalnya, sudah ada bentengnya dari segala kemungkinan riya, sum'ah dan segala godaan-godaan setan itu. Ya, dari mukhlis naik menjadi mukhlas, insyaallah. Saya kira itu. Terima kasih atas pertanyaannya dan insyaallah nanti kita akan dilengkapi jawaban saya oleh guru-guru kita ya di sini, guru-guru saya. Ya, alhamdulillah Pak Kiai. Mau bantu jawaban apa mau bantu pertanyaan?
Kalau rasa mungkin kita bagaimana? Saya di rumah itu kenapa? Oh, ya, ya tapi ternyata sejak apa namanya terus karena sebenarnya biasanya ada biasanya diadakan. Yang kedua saya karena sekitar dalam aja kalau musim ini tanding jadi yang ketiga saya secara sampaikan ini saya memang pribadi biasa mendengar ini doa kan bahagia kalau rezeki ini ada jadi tidak ada masalah dan ini yang utama dari itu gimana dia jadi ada jadi mungkin masalah di sini karena alhamdulillah habis kita jadi ini kita bisa kembali menuju kira-kira ini dan bagaimana dengan sangat dari apakah memang dari atau dari sahabat atau dari imam masjid. Jadi anda turun adalah kayak di kampung dari jadi sangat memang bagus ya sehingga artinya patuhan dan mungkin ada kalimat yang ada di itu yang bisa ditambahkan di namanya kalau rezeki suka mudah dari Allah. Tapi kalau dikatakan yang bagaimana bisa yang kalau menjadikan itu dulu Allah. Menandakan dulu ini adalah pada dasarnya bisa apa namanya menjadi yang kedua ini dalam sebenarnya tentang posisi dan memang kita melihat dalam ini karena ini dan mudah-mudahan dan sebuah wanita yang sangat menarik sehingga dikatakan bahwa kedalaman ya Allah Allah. Jadi memang sudah dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kemungkinan untuk ini menjadi tidak terjadikan Allah sendiri yang lebih mungkin inilah bukti dari sebenarnya sifat jalan Allah yang menjadi terima kasih sekedar apa namanya itu belum ada ya alhamdulillah saya bisa komentari semua adalah tambahan ilmu buat kita semua. Cuma itu doa-doa itu kalau memang kita ragu-ragu dengan wa inka halal fahalilhu atau fatahirhu ya tidak usah disebut nggak apa-apa juga itu kan bukan ji rukun salat bukan ji itu ya atau kita maknai dalam hati kita bahwa jika itu rezeki itu engkau takdirkan dari jalan yang haram untuk saya maka rubahlah itu ke jalan yang halal. Jadi itu saya kira cuma bagaimana kita memaknai dalam hati itu. Saya kira itu terima kasih Ustadz. Alhamdulillah beliau bersama saya dulu tahun 95 beliau datang dan saya sebagai panitia penyambutan membantu dengan maksimal mungkin bagaimana guru Ustadz saya sama bisa kuliah di Al Azhar tapi wa in kana ba'idan faqaribu rupanya rezekinya Ustaz Said itu ya jauh tapi ternyata Allah dekatkan kembalikan ke Makassar lagi kembali. Jadi itu berkat daripada wa in kana ba'idan faqaribu jika dia jauh kembalikan beliau ke Makassar ini. Terima kasih. Allah saya kira itu doa. Gitu Ustaz. Mari kita berdoa dan mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk seluruh para perintis dan pendiri tokoh pendiri UMI atau Yayasan Wakaf Badan UMI semuanya.
ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lil masyayikhina wa lil mu'minina ala kulli syai'in Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Allahumma altuf bina fi majratil maqadir Allahumma inna as'aluka khairan ma sa'alaka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'azaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina al-Fatihah. Terima kasih. Jika ada pertanyaan yang tidak sempat saya jawab, saya mohon maaf. Insyaallah pada kesempatan lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah acara kita pada hari ini. Pada guru tak saya ucapkan banyak terima kasih dan pada jamaah semuanya. Semoga insyaallah kita mendapatkan keberkahan dunia akhir. Wahir kalam. Pada kita membaca subhanallah rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.